Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Sepertinya patung tengkorak singa atau harimau, bukankah ini mekanisme yang dikabarkan yang membutuhkan dua orang untuk bekerja sama? Sebuah pikiran melintas di benak Fang Yuan. Ada kata-kata yang diukir di taring patung ini. Bai Ningbing membuat penemuan baru, dia kemudian mulai membaca ukiran dengan suara rendah, Gemini dengan satu pikiran, tiga roh bersatu. Ditakdirkan atau tidak, jangan memaksa. Apa artinya ini? Ini kode untuk membuka mekanisme di tempat ini. Gemini berarti dua orang harus bekerja sama untuk membuka mekanisme. Tiga jiwa menunjukkan pikiran, telapak tangan dan mata seseorang. Fang Yuan teringat dari ingatannya. Di antara 4 anggota tubuh manusia, telapak tangan paling gesit, di antara 5 organ, yang tercepat adalah mata, dan pikiran manusia bisa berpikir secepat percikan petir. Oleh karena itu, mereka disebut tiga roh. Ayo, letakkan telapak tanganmu di pupil patung itu. Ada permata merah murni tembus pandang di mata patung tengkorak. Batu merah itu sebesar mangkuk porselen besar dan dengan jelas mencerminkan sosok Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, tidak ada perubahan sama sekali bahkan setelah meletakkan telapak tangan mereka di pupil permata merah untuk waktu yang lama. Haha, kata-katamu masuk akal tapi ternyata salah. Bai Ningbing tidak melepaskan kesempatan untuk menjerit Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan menjadi gelap. Bai Hua telah menceritakan dan menggambarkan tentang mekanisme ini sesuai dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Logikanya, ini harus menjadi prosedur yang benar, tetapi mengapa tidak ada perubahan? Gemini berpikiran satu, tiga jiwa bersatu. Fang Yuan bergumam, tiga jiwa bersatu telah tercapai, tetapi satu pikiran, satu pikiran. Cahaya terang perlahan muncul di matanya saat dia melanjutkan pikirannya. Apakah dikatakan bahwa kedua orang untuk membuka mekanisme ini harus satu pikiran dan satu hati? Jika demikian, bahkan jika dia dan Bai Ningbing bekerja sama, mereka hanya dipaksa oleh situasi dan benar-benar terpecah hati, dengan masing-masing memiliki rencananya sendiri. Tidak heran, mereka tidak bisa mencapai satu pikiran. Ketika dia memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bai Sheng dan Bai Hua lagi. Akibatnya, sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini kembali ditendang oleh Fang Yuan. Pencuri jahat, apa yang kamu inginkan? Bai Sheng dengan marah berteriak setelah bangun. Bai Hua, bagaimanapun, tidak menangis lagi, kedua matanya yang besar menatap Fang dan Bai dengan kebencian yang mendalam. Fang Yuan tidak bisa repot-repot menjelaskan kepada mereka, dia langsung meraih telapak tangan keduanya dan meletakkannya secara terpisah di sepasang pupil permata merah. Mereka benar-benar pewaris yang ditentukan oleh takdir. Saat tangan kecil keduanya menyentuh permata merah, itu mengeluarkan cahaya terang. Retak, retak, tengkorak itu perlahan membuka mulutnya dan memperlihatkan tumpukan besar batu bara dan kayu kering. Di tengah batu bara hitam ada wadah tembikar yang tampak sederhana dan sebuah gulungan tergeletak di atasnya. Apa ini? Fang Yuan dengan santai melemparkan si kembar ke tanah, lalu mengambil dan membaca gulungan itu sebelum sampai pada pemahaman. Ternyata pemilik warisan ini, Greybone Scholar, tidak memiliki bakat yang tinggi, dengan demikian dia tertekan tentang kultivasinya sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, dia mengerahkan semua upayanya untuk meneliti jenis gu yang dapat membantu Master Gu untuk berkultivasi dengan cepat. Sudah ada banyak kultivasi yang membantu cacing gu, yang paling khas adalah cacing minuman keras. Namun, cacing gu ini sebagian besar sangat langka dan akan sangat sulit untuk dipopulerkan. Aspirasi cendekiawan tulang abu-abu besar, dia ingin meneliti dan menyempurnakan cacing gu yang sangat baik yang dapat digunakan secara luas. Namun, bahkan ketika umurnya sudah berakhir, bahkan setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat mencapai kesuksesan. Pada titik terakhir hidupnya, mungkin surga mengasihani dia. Ketika dia menyiapkan warisan Gunung Tulang Putih, dia tiba-tiba memiliki pencerahan yang sangat cerdik. Apa metode utama untuk dengan cepat meningkatkan kultivasi Master Gu tanpa bantuan cacing gu tertentu? Itu untuk membiarkan seorang tetua memberikan esensi purbanya. Sebelumnya di Gunung King Mao, Gu Yue Chicheng telah menerima bantuan seperti itu,
menerima esensi purba yang disempurnakan dari kakeknya Gu Yue Qilian. Namun, langkah ini memiliki kerugian besar. Itu adalah campuran esensi purba yang berbeda, mengandalkan esensi purba peringkat lebih tinggi dari seorang tetua untuk mencuci dan menyempurnakan dinding bukaan akan meninggalkan auranya di bukaan, menyebabkan perkembangan masa depan Master Gu sangat dibatasi. Kecuali seseorang menggunakan air pembersih Gu untuk membersihkan aura campuran. Namun, air pembersih Gu juga merupakan Gu yang langka dan Master Gu biasa akan kesulitan untuk mendapatkannya. Bahkan karakter tingkat yang lebih tua harus mengandalkan keberuntungan atau membayar harga yang luar biasa. Dengan demikian, metode pemberian juga tidak bisa meluas. Oleh karena itu, Greybone Scholar memikirkan konsep yang luar biasa. Jika ada Gu yang dapat menyempurnakan esensi purba orang lain menjadi esensi purba Gu Master, bukankah itu berarti tidak akan ada aura campuran setelah diberikan? Dia mulai melakukan serangkaian upaya dan setelah menghilangkan sebagian besar kemungkinan, dia membuat rencana yang memiliki kemungkinan keberhasilan tertinggi. Nama percobaan ini adalah Bone Flesh Unity Gu. Inilah yang tertulis dalam gulungan, untuk menyempurnakan Gu ini, dua Master Gu harus bekerja sama. Dan kedua Master Gu ini pasti memiliki hubungan darah, orang tua dan anak-anak atau kembar. Mengandalkan hubungan garis keturunan darah dapat mengubah esensi purba. Namun, Greybone Scholar tidak punya cukup waktu untuk mempraktikkan konsep ini. Setelah melakukan sebagian besar persiapan, dia hanya bisa berhenti tanpa daya di titik terakhir. Meskipun dia memiliki dua nama panggilan, dia, bagaimanapun, hanya satu orang. Yang kurang darinya adalah dua Master Gu yang memenuhi kriteria. Konten terakhir pada gulungan dengan jelas mengungkapkan penyesalan Greybone Scholar yang tak ada habisnya. Dia tidak punya cukup waktu untuk mengulang persiapan, dan hanya bisa meninggalkan cetak biru ini. Jika seseorang yang ditakdirkan tiba di titik ini dan dapat membuka mekanisme dan melihat gulungan ini, itu berarti Master Gu yang memenuhi persyaratan telah muncul. Tidak ada salahnya mencobanya, apapun hasilnya. Tolong sampaikan ke batu nisan saya. Kata-kata dalam gulungan ini berisi obsesi seumur hidup dari Greybone Scholar. Ternyata piramida yang diinjak Fang Yuan ini adalah makam cendekiawan tulang abu-abu. Tidak perlu mencoba, Fang Yuan sudah tahu gagasan kesatuan daging tulang Gu berhasil. Karena di kehidupan sebelumnya, Bai Sheng dan Bai Hua, mengandalkan kultivasi ganda ini, telah menjadi bintang kembar jalan yang benar, mendorong kekuatan klan Bai menuju puncak dengan kultivasi peringkat 5 mereka. Namun, itu cukup merepotkan bagi Fang Yuan sekarang. Dia awalnya mengira kesatuan daging tulang Gu adalah produk jadi. Namun nyatanya, itu masih belum disempurnakan dan bahkan tidak bisa dianggap setengah jadi. Selain itu, dia dan Bai Ningbing tidak memenuhi persyaratan untuk menyempurnakan kesatuan daging tulang Gu ini. Kecuali, Gu Yue Fang Zeng pernah ada di sini. Meski begitu, memurnikan kesatuan daging tulang ini Gu mungkin tidak berakhir dengan baik. Menurut deskripsi pada gulungan, kesatuan daging tulang Gu adalah seri Gu dan tidak mengacu hanya pada satu jenis Gu. Dan semakin dalam perasaan antara dua Master Gu yang memurnikan Gu ini, semakin baik kualitas kesatuan daging tulang yang dimurnikan Gu. Melihat hubungan antara Fang Yan dan Fang Zeng, kesatuan daging tulang halus Gu sama sekali tidak akan sempurna. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kesatuan daging tulang Gu ini tentu saja telah disempurnakan oleh Bai Sheng dan Bai Hua. Namun, waktunya sekarang bertahun-tahun sebelumnya, meskipun keduanya memiliki perasaan yang dalam, tetapi mereka belum menjadi Gu Master dan dengan demikian tidak dapat memenuhi kriteria. Persatuan daging tulang Gu adalah target terpenting Fang Yuan dalam warisan ini. Bahan dan bengkel sudah disiapkan dengan baik oleh Greybone Scholar, satu-satunya hal yang kurang adalah langkah terakhir, perbaikan. Menyerah. Fang Yuan, tentu saja, tidak mau. Kemudian lagi, untuk menyempurnakannya, jangan bicara tentang kondisi penyempurnaan yang tidak terpenuhi, masih ada sekelompok ahli kuat yang mengejar mereka. Waktu terus mendesak, Fang Yuan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia dan Bai Ningbing hanya memenuhi setengah kriteria, tetapi Bai Sheng dan Bai Hua, bagaimanapun, memenuhi separuh lainnya. Mungkin ada harapan untuk sukses jika keempatnya bekerja sama. Ayo, bantu. Fang Yuan mulai menyalakan kayu kering di patung tengkorak. Api langsung membumbung dan menyala dengan marah.
Kamu berencana untuk menyempurnakannya secara paksa. Bai Ningbing terkejut, ini tidak bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Meskipun dia berkata begitu, dia masih bergerak dan meletakkan telapak tangannya di pupil permata merah, menuangkan esensi purbanya ke dalamnya. Api yang menyala tiba-tiba berubah warna, dari oranye menjadi biru yang menakutkan. Wadah tembikar dipanggang di dekat api, beberapa cacing gu yang berhibernasi terbangun dari panas dan mulai berjuang dengan gila-gilaan. Wadah tembikar bergetar terus-menerus, tetapi tidak ada kerusakan. Langkah-langkah pemurnian tidak rumit, Fang Yuan dan Bai Ningbing secara bergantian menuangkan esensi purba mereka. Segera, mereka mencapai titik kritis terakhir. Langkah ini membutuhkan daging segar dari dua Master Gu, yang akan dilemparkan ke dalam api untuk dimurnikan. Gulungan itu dengan jelas menyatakan bahwa semakin banyak daging yang dilemparkan ke dalam api, semakin baik efeknya. Untungnya, kami memiliki gu tulang daging, memotong beberapa potongan daging tidak akan menjadi masalah. Bai Ningbing baru saja akan mengambil tindakan ketika dia dihentikan oleh Fang Yuan. Pelan-pelan, aku punya ide yang lebih baik. Bai Ningbing mengikuti garis pandang Fang Yuan ke Bai Seng dan Bai Hua, si kembar. Kamu benar-benar ingin mengutak-atik modifikasi pada saat ini. Tatapan terganggu melintas di mata Bai Ningbing saat dia menyadari niat Fang Yuan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Bai Seng melindungi saudara perempuannya di belakangnya, karena tiba-tiba, dia merasakan bencana membayangi mereka, menyebabkan dia merasa cemas dan panik. Menjadi daging atau ikan di talenan orang lain, ketika Fang dan Bai memurnikan cacing gu, mereka tahu mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka dengan patuh tinggal di samping, menunggu anggota klan mereka datang untuk menyelamatkan. Namun sekarang, Bai Seng merasakan penyesalan yang luar biasa. Kamu harus merasa terhormat bahwa pengorbananmu akan memunculkan jenis cacing gu yang sama sekali baru. Bahkan senior Greybone akan merasa bahagia jika dia tahu di dunia bawah, kan? Fang Yuan menyeringai jahat saat dia mendesak ke arah sepasang saudara laki-laki dan perempuan itu. Kakak, lari! Bai Seng berteriak sebelum menyerang ke arah Fang Yuan dan menggenggam kakinya. Kakak! Air mata mengalir dari mata Bai Hua, dan tepat ketika dia ragu-ragu, Fang Yuan telah membuat Bai Seng pingsan. Melihat Fang Yuan mendekatinya, ketakutan yang sangat besar menyebar di hati gadis kecil itu. Dia berbalik dan berlari, tetapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari Fang Yuan? Dia dengan cepat ditangkap oleh Fang Yuan, hatinya tenggelam dan dia berjuang dan meratap, Ibu, di mana kamu? Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh saat dia membuatnya pingsan juga. Semuanya dilakukan secara efisien, dia melepas semua pakaian dari sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini, lalu membawa satu di masing-masing tangan, dia melemparkannya ke dalam api. Saat mereka dilemparkan ke dalam api, mereka segera terbangun karena panas, rasa sakit yang parah menyerang mereka saat mereka mencoba melarikan diri dengan gila-gilaan. Keduanya melompat keluar dari api dengan anggota tubuh mereka bergerak gila-gilaan saat mereka berjuang mati-matian. Fang Yuan dengan dingin mendengus, sebelum menendang mereka kembali ke dalam api. Gulungan itu menyatakan bahwa itu membutuhkan daging segar, sehingga Fang Yuan tidak ingin menendang mereka sampai mati. Dengan demikian, setelah dia menendang mereka, mereka kembali berlari keluar sebelum dia menendang mereka kembali lagi. Ini berlanjut berulang kali, sampai Bai Seng dan Bai Hua akhirnya dibakar sampai mati. Tubuh mereka menyerupai lilin saat perlahan meleleh, api berubah dari biru menakutkan menjadi warna darah merah. Namun, transformasi api melambat dan tidak berubah menjadi ungu kemerahan. Gulungan itu menyatakan, warna api harus berubah menjadi ungu kemerahan agar langkah ini dianggap sukses. Apa yang harus dilakukan? Alis Bai Ningbing berkerut, Master Gu juga akan menerima reaksi jika penyempurnaan Gu gagal. Pikiran Fang Yuan bekerja dengan kecepatan turbo, Bai Seng dan Bai Hua adalah pewaris yang ditakdirkan, mengapa gagal? Sepertinya karena ada perbedaan karena mereka bukan Gu Master. Jika demikian, kita harus mencoba lagi. Fang Yuan tidak ragu-ragu saat dia mengaktifkan bunga tusita untuk memuntahkan pisau tajam. Dia mengulurkan lengan bawahnya dan menebas, darah mulai mengalir dengan cepat dan dia melemparkan dagingnya sendiri ke dalam api yang sekarang menyala lebih tinggi dari ketinggian seorang pria. Giliranmu. Setelah melakukan ini, dia melemparkan pisau tajam ke Bai Ningbing. Kamu yakin itu akan berhasil?
Bai Ningbing ragu-ragu sejenak sebelum dia juga menggunakan bilahnya untuk menebas lengan bawahnya. Namun, karena otot esnya, bilahnya sepertinya memotong menjadi es. Tanpa pilihan lain, Bai Ningbing memanggil kelabang emas gergaji mesin dan menggergaji sepotong daging. Ketika dagingnya mendarat ke dalam api, api segera berubah menjadi ungu kemerahan. Bagus, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Kita perlu menuangkan esensi purba kita bersama-sama. Fang Yuan sangat gembira dengan pemandangan ini. Keduanya menuangkan esensi purba mereka ke dalam pupil permata merah pada saat yang bersamaan, mekanismenya mulai perlahan menutup, seperti binatang tulang yang menelan api yang menyala-nyala. Dua baris taring menyatu dan rahangnya tertutup rapat, nyala api terus menyala dari dalam, memanggang tengkorak menjadi warna merah. Bang! Wadah tembikar sepertinya telah meledak. Seluruh tengkorak bergetar. Hanya setelah mendengar suara ini, Fang dan Bai melepaskan tangan mereka. Fang Yuan menatap gerakan itu. Dengan cermat sambil mengulurkan tangannya ke arah Bai Ningbing. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Bai Ningbing sudah tahu apa yang diinginkan Fang Yuan. Dia mendengus, tetapi memikirkan situasinya, dia tidak punya pilihan selain memberikan gu tulang daging kepada Fang Yuan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk langsung menyempurnakan cacing gu, tetapi Fang Yuan bisa. Gu tulang daging tidak menahan sedikit pun di bawah aura jangkrik musim semi-musim gugur dan langsung disempurnakan. Namun, meskipun Fang Yuan menyempurnakannya, dia tidak dapat menggunakannya karena kultivasinya yang rendah. Jadi, dia kembali menyerahkannya kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing menerimanya dan segera mengaktifkannya, cahaya oranye menutupi luka di lengan bawahnya dan hampir seketika, kulit dan daging tumbuh dan lukanya benar-benar sembuh. Namun, esensi purba tahap puncak peringkat 3 Bai Ningbing juga langsung turun 20%. Kerugian dari gu tulang daging adalah membutuhkan konsumsi instan dari sejumlah besar esensi purba. Jika itu adalah esensi purba tembaga hijau Fang Yuan, dia tidak akan dapat mengaktifkannya bahkan jika laut purbanya benar-benar mengering. Mengikuti, Bai Ningbing menyembuhkan Fang Yuan. Wajah Fang Yuan pucat, dia tidak memiliki otot es untuk menghentikan pendarahannya dalam waktu singkat, sehingga dia kehilangan banyak darah. Luka di lengan bawah mereka telah sembuh, tetapi rasa sakitnya masih sehebat sebelumnya dan hati mereka bergetar karena kesakitan, bahkan merasa pusing. Tapi keduanya memiliki kemauan besi, terlepas dari rasa sakit seperti itu, ekspresi mereka tidak berubah saat mereka secara paksa menahan rasa sakit yang hebat. Dalam sekejap, tengkorak itu perlahan terbuka, api sudah menghilang. Tidak ada jejak wadah tembikar atau mayat Bai Seng dan Bai Hua yang tersisa. Dua cacing gu muncul di hadapan Fang Yuan. Satu berwarna hijau dan satu lagi merah, mereka diikat bersama seperti dua gelang giok, dan diam-diam mengeluarkan kilau hangat saat melayang di udara. Ini adalah kesatuan daging tulang gu. Tanpa meluangkan waktu untuk menyelidiki dengan cermat, Fang Yuan mengambilnya dan langsung menyempurnakannya, menyimpannya ke dalam lubangnya. Ayo pergi. Dia terbang menuruni platform dan bergegas ke terowongan rahasia baru yang muncul di ujung aula. Hanya beberapa saat kemudian, Bai Clan Gu Masters tiba di aula ini. Seseorang menyempurnakan gu di sini. Aura yang tersisa di udara membuat ekspresi para tetua berubah. Lihat, ada pakaian kedua tuan muda itu. Segera, mereka menemukan pakaian anak-anak yang telah robek oleh Fang Yuan di platform tinggi. Melihat ini, firasat yang sangat buruk menghantam hati pemimpin klan Bai, hampir menyebabkan dia pingsan. Dia bahkan tidak berani membuat koneksi. Kejar mereka. Mereka tidak bisa pergi jauh, anak-anakku pasti bersama mereka. Pemimpin klan Bai berteriak, kedua matanya menjadi merah. Berlari, terowongan rahasia sepertinya berlanjut selamanya. Tetapi perjalanan panjang apapun akhirnya berakhir. Setelah secercah cahaya pertama, penglihatan Fang dan Bai berangsur-angsur meluas. Pintu keluar, Bai Ningbing berteriak. Menurut info dari kehidupan saya sebelumnya, terowongan rahasia ini harus mengarah ke tebing di Gunung Baigu. Fang Yuan tidak berbicara, pikirannya bergemuruh di benaknya. Dia harus berterima kasih kepada dua saudara kandung yang sudah meninggal, Bai Seng dan Bai Hua. Informasi mereka menarik Fang Yuan ke sini. Dan karena pengorbanan mereka, Fang Yuan berhasil mendapatkan kesatuan tulang daging yang didambakan Gu. Tiba-tiba, langkah kaki bisa terdengar dari belakang. Kami akhirnya menyusul. Kami menemukan kedua itu. Mau kemana?
Gu Masters klan Bai bergegas dengan mengesankan, mendidih. Dengan niat membunuh, pemimpin klan Bai berada di depan mereka semua, dengan para tetua di belakangnya. Terowongan sempit mengubah kelompok klan Bai menjadi antrian panjang. Gu. Tiba-tiba, seorang tetua klan berakselerasi, tubuhnya bergerak seperti meriam, mengejar Fang Yuan. Bai Ningbing! Fang Yuan berteriak. Bai Ningbing mengertakkan gigi, mengayunkan tangannya ke belakangnya. Bulan darah Gu. Dengan suara yang tajam, bila darah terbang keluar, mengenai tetua dan memperlambat gerakannya. Tapi segera, semua jenis lampu meledak di terowongan saat sejumlah besar serangan datang ke arah Fang dan Bai. Bai Ningbing, ambil ini. Fang Yuan berteriak, meminjamkan kanopi Gu padanya lagi. Bai Ningbing mengaktifkan kanopi Gu, duri paku besi Gu, serta pertahanan otot es, ketiganya bersama-sama untuk menahan serangan. Klan Bai, tidakkah kamu ingin tahu lokasi kedua tuan mudamu? Fang Yuan berteriak keras. Saat guru Gu klan Bai ingat Bai Seng dan Bai Hua berada di tangan Fang dan Bai, mereka menghentikan serangan mereka. Bicaralah, apa yang kamu lakukan pada tuan muda klan kami? Jika sesuatu terjadi pada mereka, kamu akan membayar mahal. Kembalikan anak-anakku. Pemimpin klan Bai terbang menjadi marah, dia menunjuk ke depan dengan jarinya dan cahaya dingin melesat keluar. Ikan es Gu. Gu ini hanya seukuran anak panah dan tampak seperti ikan. Itu menarik busur di udara saat melesat ke depan, membuang ke arah Fang dan Bai. Fang Yuan mendengus, dia tidak menghindar dan membiarkan ikan es Gu memukulnya. Tiba-tiba udara dingin menyelimuti tubuhnya, dan kecepatannya turun drastis. Skala siluman Gu. Dengan pikiran, ada riak yang bergelombang di sekeliling tubuhnya dan membuatnya tidak terlihat. Jangan berpikir begitu. Seorang tetua klan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih Fang Yuan. Swoosh! Dengan suara lembut, sisik siluman Gu yang bersembunyi di lubang Fang Yuan tiba-tiba pecah berkeping-keping dan binasa. Hati Fang Yuan tenggelam, segera mengaktifkan rumput lompat. Ada sensasi mati rasa di kakinya saat rumput hijau yang tampak seperti mata air tumbuh dari daging dan kulitnya. Fang Yuan menggunakan elastisitas rumput hijau, dan melompat ke depan, kecepatannya meningkat drastis. Aku akan pergi dulu, ingatlah untuk melompat. Dia meninggalkan kalimat aneh ini. Apa? Bai Ningbing bingung, tetapi kemudian mendengar angin bertiup di belakangnya. Jantungnya melonjak ketika dia berbalik untuk melihat. Itu adalah pemimpin klan Bai, matanya diwarnai merah, tampak seperti singa betina yang gelisah. Auranya yang marah bahkan membuat hati Bai Ningbing bergitar. Bagaimanapun, dia adalah Master Gu peringkat 4. Bang! Pemimpin klan Bai langsung meninju, kekuatan besar itu segera menghancurkan baju besi putih kanopi Gu. Bai Ningbing memuntahkan seteguk darah, saat dia memanggil kelabang emas gergaji mesin. Kelabang emas gergaji mesin berubah menjadi cahaya keemasan dan melingkar di sekitar pemimpin klan Bai. Menggunakan kesempatan ini, Bai Ningbing berlari dan tiba di pintu keluar. Itu adalah tebing. Pada saat ini, Bai Ningbing tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Fang Yuan, dia melompat dari tebing. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pemimpin klan Bai berteriak dari belakang, adapun kelabang emas gergaji mesin, itu telah dicabik-cabik menggunakan kekuatan kasar. Bai Ningbing sedang berjuang. Pada ketinggian ini, itu adalah kematian yang dijamin jika dia melompat ke bawah. Tetapi dalam keadaan ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia mengertakkan gigi dan melompat. Dia benar-benar melompat. Dia daging mati. Beberapa Master Gu klan Bai berseru, berhenti di depan tebing. Pemimpin klan Bai melihat ke bawah dan melihat Bai Ningbing dengan cepat jatuh. Pembuluh darahnya muncul di dahinya saat dia menggeram, saya ingin melihat mereka jika mereka masih hidup, dan mayat mereka jika mereka mati. Aku pasti akan menangkap mereka. Angin meraung di telinga Bai Ningbing saat dia terus jatuh. Dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia akan dipaksa untuk melompat dari tebing. Aku akan mati seperti ini. Meskipun ini menggembirakan, saya tidak puas. Saat kematian mendekat, hati Bai Ningbing bergejolak. Saya belum mendapatkan yang Gu, sungguh tragedi mati sebagai seorang wanita. Tapi begitu aku mencapai tanah, aku pasti akan menjadi tumpukan daging yang hancur dan tidak ada yang bisa mengatakan jenis kelaminku. Bai Ningbing tidak yakin mengapa dia memiliki pemikiran aneh tepat sebelum kematian. Pada saat ini, turbulensi di sekitarnya meningkat,
saat dia mendengar suara Bai Ningbing. Bai Ningbing berbalik, bagaimana mungkin orang lain selain Fang Yuan? Pada saat ini, Fang Yuan juga turun, tetapi dia menginjak burung tulang putih di bawah kakinya. Burung tanpa kaki. Burung ini tidak memiliki daging atau darah, tubuhnya terbuat dari tulang. Ia memiliki kepala elang, tubuh bangau, ekor burung layang-layang, dan 2 pasang sayap, tetapi tidak ada kaki. Tubuh Fang Yuan berlumuran darah dan kotoran, terbukti bahwa dia telah menderita banyak luka di terowongan rahasia sebelumnya. Pegang tanganku. Dia berjongkok di punggung burung itu, mengulurkan tangannya. Bertepuk tangan. Dengan tepuk tangan, 2 tangan saling menggenggam erat. Fang Yuan mengerahkan lebih banyak kekuatan dan menarik Bai Ningbing ke punggung burung itu. Namun, pada saat ini, ada batu kurang dari 300 meter di bawah mereka, saat burung tanpa kaki itu turun ke arah batu seperti bintang jatuh. Hati-hati, kita akan jatuh. Bai Ningbing berteriak, jantungnya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Batu gunung itu bertambah besar dengan cepat dalam penglihatannya. Mata Fang Yuan bersinar dengan kecemerlangan, berteriak dengan ganas, bagaimana jalan iblisku bisa goyah di gunung Bai Gu kecil yang kecil ini, bangkit untukku. Bangkit, bangkit, bangkit. Teriakannya bergema di lembah. Di bawah manipulasinya, burung tak berkaki itu mengepakkan sayapnya dengan marah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperlambat penurunan. Retakan mulai muncul di keempat sayap tulangnya. Esensi purba Fang Yuan di bukaannya berkurang dengan cepat, tetapi dengan teratai harta karun esensi surgawi yang mengirimkan esensi purba dalam jumlah besar, laut purba Fang Yuan naik dan turun terus-menerus. Sekelompok binatang tulang, yang bersantai di dekat bebatuan gunung, merasakan keributan dan mengangkat kepala mereka sebelum segera berlari. Seekor burung unta punggung abu-abu sangat ketakutan sehingga menggali kepalanya yang tajam ke bebatuan gunung tulang putih, mengangkat pantatnya tinggi di langit. Burung unta seperti ini, ketika mereka ketakutan, mereka suka merasakan jaminan palsu. Beberapa saat lagi dari jatuh, Bai Ningbing lupa bernapas dan Fang Yuan menatap dengan mata marah. Di bawah tekanan angin yang kencang, pohon tulang putih di batu gunung ini runtuh. Tapi akhirnya, burung tanpa kaki itu terbang melewati pantat burung unta, melayang ke langit dengan sudut yang curam. Sayap pantat burung unta dicukur sampai tidak ada yang tersisa, memperlihatkan pantatnya yang kosong bulat. Hahaha, Bai Ningbing mulai tertawa terbahak-bahak di punggung burung itu. Setelah nyaris tidak selamat dan menghilangkan tekanan kematian, dia merasakan hatinya berangsur-angsur tenggelam kembali ke tempatnya. Mengasyikkan, benar-benar mengasyikkan. Kegembiraan hidup dan mati selalu yang paling menakjubkan. Bukankah kehidupan seperti itu yang dia inginkan dan kejar? Burung tanpa kaki, terbang ke langit biru. Dia hampir bernyanyi dengan penuh semangat. Pemimpin klan, mereka masih hidup. Di tebing, Gu Master Klan Bai berkata dengan ekspresi gelap. Kita tidak bisa mengejar, itu adalah burung tanpa kaki, mampu terbang 10.000 mil dalam sehari. Tai Daoku menghela nafas tak berdaya. Cacing Gu terbang langka, dan mereka yang bisa menandingi kecepatan burung tanpa kaki itu sedikit atau tidak sama sekali. Di bawah peringkat 5, burung tanpa kaki adalah kuda terbang nomor 1. Aduh, surga buta, bagaimana pelaku kejahatan seperti itu bisa dibiarkan hidup? Beberapa orang tua berteriak marah, menghantam dada mereka. Mata pemimpin klan Bai merah, dia mengertakkan gigi sambil mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga tulangnya sepertinya akan meledak. Mendengar tawa Bai Ningbing, dia bahkan memiliki keinginan untuk melompat menuruni tebing untuk mengejar mereka. Bukannya klan Bai tidak memiliki Gu terbang, beberapa Master Gu telah menunjukkan kemampuan mereka, mengejar Fang dan Bai. Tetapi melihat kecepatan mereka, bahkan seorang idiot pun akan tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar keduanya. Kepahitan yang intens memenuhi hati Master Gu klan Bai. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya bahkan ketika penjahat itu melarikan diri di depan mata mereka. Tidak, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Kami tidak bisa. Seorang Gu Master berteriak marah, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar dengan api yang kuat. Bai Zanwen, ekspresi pemimpin klan Bai berubah. Tuan tetua klan, semua orang tercengang. Kakek, Bai Zanlai penuh dengan air mata. Pemimpin klan, semuanya. Kita tidak bisa membiarkan kedua ini melarikan diri, atau di mana martabat klan Bai kita akan berada.
Balas dendam untuk kedua tuan muda kita adalah yang paling penting. Setelah aku pergi, tolong jaga cucuku, temperamen anak ini setangguhku. Dia mulai kehilangan suaranya di akhir. Seluruh daging, kulit, dan tulangnya berubah menjadi api, dan suaranya secara alami menghilang bersama mereka. Bahkan pupil matanya berubah menjadi warna ungu tua. Dia telah berubah menjadi api berbentuk manusia. Api menyala dan menaikkan suhu sekitarnya, dan semua orang mulai mundur sementara lagu sedih sepertinya terdengar di gunung. Obor manusia Gu peringkat 4, yang pernah digunakan, membakar seluruh tubuh, mengubahnya menjadi api sampai kekuatan hidupnya habis. Tetua Baizhan Wen ini memilih untuk mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan besar ini. Bagus, klan kita akan berdiri di sini dan menyaksikan kontribusi tetua. Pemimpin klan Bai tergerak, tapi Baizhan Wen tidak bisa lagi mendengarnya. Saat hidupnya terbakar, dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di tubuhnya, benar-benar bebas dan tidak terikat. Murid hitam ungu itu menatap orang-orang di sekitarnya dan menatap cucunya untuk terakhir kalinya, sebelum terbang ke langit. Obor manusia dengan cepat mendekati burung tak berkaki itu. Bagus! Semua orang berteriak kegirangan. Ekspresi dingin seperti baja pemimpin klan Bai juga menunjukkan beberapa agitasi. Musuh yang kuat. Ekspresi Bai Ningbing muram. Dia kurang pengalaman dalam pertempuran udara, dia mungkin jatuh dan hancur berkeping-keping jika dia ceroboh. Melolong, obor manusia menggeram, niat membunuh yang intens berkedip-kedip di pupil ungu tuanya. Percikan api melintas saat kecepatan obor manusia meningkat lagi, menerkam ke arah Fang Yuan seperti kilat. Pegang erat-erat, Fang Yuan berkonsentrasi sepanjang waktu dalam menggerakkan burung tanpa kaki itu. Burung tanpa kaki meningkatkan kecepatannya dan menjauh, menyebabkan obor manusia menerkam udara kosong. Gelombang desahan dan belas kasihan bisa terdengar dari tebing. Tapi dengan cepat, obor manusia menerkam lagi. Burung tanpa kaki berbelok lagi. Dan nyaris menghindar, Bai Ningbing hampir terlempar dan dengan cepat meraih tulang yang menjorok keluar. Melolong, obor manusia datang menyerang lagi. Fang Yuan tertawa dingin, burung tak berkaki itu tiba-tiba mengerutkan sayapnya, jatuh ke tanah. Obor manusia mengikuti dari dekat, kecepatannya melampaui burung tanpa kaki dan semakin dekat. Burung tanpa kaki tiba-tiba melebarkan keempat sayapnya, menghentikan kejatuhannya dan terbang ke arah sebaliknya. Boom! Obor manusia terbang sepenuhnya bergantung pada penggerak api, dia tidak memiliki sayap untuk membantunya dengan cepat mengubah arahnya, dan jatuh ke bebatuan gunung. Sekaligus, lebih dari 6 km persegi tanah terbakar, membunuh semua binatang tulang dan sejumlah besar pohon tulang di jangkauannya. Di lautan api, segumpal api berkumpul menjadi bentuk manusia lagi, terbang menjauh, dan mengejar Fang dan Bai tanpa henti. Namun, penggunaan cacing Gu juga tergantung pada penggunanya. Dalam aspek kultivasi Gu Master tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian, penggunaan adalah salah satunya. Tidak ada yang bisa begitu saja mengeluarkan Gu dan menampilkan kemampuan penuhnya. Metode dan teknik yang terlibat sangat mendalam. Human Torque Gu adalah teknik bunuh diri dan tentu saja itu akan menjadi pertama kalinya Baizhan Lai menggunakannya. Tapi Fang Yuan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengendarai burung tak berkaki dalam hidup ini, dia telah menggunakan cacing Gu terbang dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya, pengalamannya berkali-kali dari Baizhan Lai, hampir sampai menjadi naluri yang mendarah daging di jiwanya. Di tebing, anggota klan Bai sedang mengamati situasi pertempuran. Ekspresi mereka perlahan berubah dari harapan dan antisipasi, menjadi marah. Siapapun bisa tahu sekarang bahwa burung tak berkaki itu bermain-main dengan penatua Baizhan Wen. Geraman obor manusia yang awalnya terdengar begitu menakjubkan dan penuh otoritas, sekarang terdengar seperti dia melampiaskan tak berdaya dalam keadaan sedih. Sialan, seseorang mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tai Daoku juga terpana oleh keterampilan Fang Yuan, menghela nafas karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Fang Zheng, aku ingin kamu mati. Baizhan Lai berteriak, benih kebencian menabur jauh di dalam hatinya. Pengorbanan penatua Baizhan Wen menjadi lelucon, dipermainkan oleh Fang Yuan, itu adalah tamparan ironis di wajah klan Bai. Lambat laun, kemarahan semua orang berubah menjadi kekecewaan dan keputusasaan.
Kita tidak bisa menangkap mereka lagi. Bisakah kita tidak berbuat apa-apa selain melihat ini? Gu Yue Fang Zeng. Banyak orang mengucapkan nama ini, mengertakkan gigi. Burung tanpa kaki terbang dengan santai di udara, menghindari obor manusia lagi dan lagi. Anak muda, teknik manuver burungmu luar biasa, hahaha. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, menurunkan kewaspadaannya. Ekspresi Fang Yuan membeku, hati-hati. Boom! Ledakan hebat terjadi, Bai Zanwen tahu dia tidak bisa mengejar Fang dan Bai, jadi dia memilih untuk meledakkan diri sendiri. Ledakan dan api menelan burung tanpa kaki itu. Untungnya, burung tak berkaki itu terbuat dari tulang putih, bahkan sayapnya seperti potongan tulang tipis. Api tidak menyebabkan banyak kerusakan, bahaya sebenarnya adalah dampak yang disebabkan oleh ledakan. Tubuh burung tanpa kaki penuh dengan retakan, dan kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah. Setelah turun untuk kejauhan, di bawah manipulasi Fang Yuan, ia mendapatkan kembali keseimbangannya, dan terbang jauh. Fang Yuan, Bai Ningbing berteriak. Sebelumnya, Fang Yuan meminjamkan kanopi Gu, dia memiliki cacing Gu untuk melindunginya, tetapi Fang Yuan tidak. Ketika ledakan terjadi, Fang Yuan tidak punya waktu untuk mengaktifkan Gu defensif. Ketika burung tak berkaki itu bergegas keluar dari api, tubuh Fang Yuan terbakar dalam api. Angin kencang menyebabkan api semakin menyala, bahkan bumi mendengar rumput telinga di telinga kanannya terbakar. Tapi ekspresinya dingin seperti baja, seperti dia tidak menderita luka sama sekali. Setelah burung tanpa kaki mendapatkan kembali stabilitasnya, Fang Yuan mengeluarkan bunga tusita dan menuangkan mata air susu ke atas kepalanya. Api padam, tetapi kulitnya sebagian besar terbakar dan wajahnya cacat, dia terlihat sangat tragis. Bai Ningbing mencoba berbicara, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Fang Yuan, bagaimanapun, menyeringai dan tertawa, aku suka burung tanpa kaki, tahukah kamu mengapa? Dia tersenyum, tetapi pemandangan itu mengerikan. Mengapa? Karena tidak memiliki kaki, hanya sayap, sehingga tidak punya pilihan selain terbang. Ketika mendarat, itu menandakan kehancurannya. Mempertaruhkan semuanya dalam satu kesempatan, terbang atau mati. Pupil biru Bai Ningbing melebar, bersinar dengan kecemerlangan. Angin bertiup di wajahnya, menyebabkan rambut peraknya berkibar, bibir Bai Ningbing juga melengkung, hehehe, kalau begitu mari kita terbang ke langit. Burung tanpa kaki terbang ke langit, menjadi titik di cakrawala sebelum akhirnya menghilang. Di tebing, anggota klan Bai menyaksikan sampai mata mereka seolah-olah menembus langit, tetapi tidak ada yang berbicara. Keheningan yang menakutkan menyelimuti semua orang. Dunia ini sangat luas. Langit biru yang menakutkan, gunung Baigu putih seperti salju, sinar matahari bersinar, burung tanpa kaki, siluet Fang dan Bai, adegan ini terukir dalam di hati semua orang. Kemarahan tumbuh di hati mereka, saat kebencian berkecambah di hati mereka. Puff! Pemimpin klan Bai memuntahkan seteguk darah segar, dan jatuh telentang, pingsan. Pemimpin klan, Tuan pemimpin klan, cepat, menyembuhkan Gu Masters, selamatkan pemimpin klan. Kepanikan terjadi di tebing. Matahari terbenam diwarnai seperti darah saat awan di barat menyerupai api yang menyala. Di bawah matahari terbenam, burung tanpa kaki itu mulai perlahan turun setelah terbang hampir sepanjang hari. Itu telah melakukan serangkaian tindakan menyelam dan naik yang ekstrim, sambil menderita ledakan obor manusia, tubuhnya dipenuhi retakan dan tidak bisa lagi terus terbang. Bam! Di bawah kendali cermat Fang Yuan, burung tanpa kaki itu akhirnya jatuh ke hutan. Asap dan debu beterbangan kemana-mana dan sekelompok binatang buas melarikan diri dengan panik. Di mana ini? Bai Ningbing melompat dari burung itu dan mengamati sekelilingnya. Pohon-pohon itu pendek dan tebal, tetapi memiliki banyak daun yang subur, tidak seperti jumlah yang jarang di pohon tulang gunung Baigu. Pepohonan di hutan ini seperti kanopi yang menghalangi sinar matahari, dan daunnya semuanya berwarna ungu, ungu muda, ungu tua, ungu kemerahan, ungu. Angin malam bertiup, jika seseorang melihat ke kejauhan, yang akan mereka lihat hanyalah lautan ungu. Hutan ungu, kami telah bergerak ke utara selama ini dan sesuai dengan jalur kami, ini seharusnya berada di dekat Gunung Ziyu. Fang Yuan menebak, wajahnya ditutupi dengan kekhawatiran, Gunung Ziyu aman di siang hari, tetapi sangat berbahaya di malam hari. Hari mulai gelap, kita harus segera pergi dan mencari tempat tinggal yang aman.
Oke, Bai Ningbing mengangguk. Setelah lebih dari 2 jam, untungnya mereka menemukan sebuah gua. Pemilik asli gua itu adalah beruang kantong. Spesies beruang ini memiliki kantong marsupial alami di perut mereka, seperti kanguru. Kayu kering terbakar dengan suara berderak, api unggun dengan tenang menyala, rebusan daging dalam panci besi di atas rak sudah mendidih, mengeluarkan aroma yang padat. Cakar beruang yang gemuk dan lembut sudah dipanggang. Selain itu, ada juga banyak makanan lezat, dari klan Bai, yang disimpan dalam bunga tusita. Keduanya dengan cepat mulai melahap makanan, dan suasana hati mereka yang tegang mulai rileks. Bai Ningbing tiba-tiba tertawa, mata biru tuanya menatap Fang Yuan, lihat, ini pembalasan. Kamu membakar sepasang saudara laki-laki dan perempuan itu sampai mati, dan sekarang, kamu sendiri dibakar sampai keadaan ini. Cahaya api menyinari wajah Fang Yuan, luka parah di wajahnya membuatnya terlihat mengerikan dan jelek. Jika seorang gadis pemalu melihat penampilannya, mereka mungkin akan berteriak ketakutan saat itu juga. Fang Yuan, bagaimanapun, tertawa, tidak keberatan dengan komentar itu, dia bahkan bahagia dalam hati. Untungnya, kami memiliki tulang daging gu, tidak akan sulit untuk memulihkan penampilan aslimu. Anda hanya perlu memotong kulit dan daging yang terbakar, maka kita bisa menggunakan tulang daging gu untuk menumbuhkannya kembali. Tapi, Anda hanya peringkat 1 dan tidak dapat menggunakan tulang daging gu. Ayo, mohon padaku, mungkin hatiku yang baik dan murah hati akan merasa kasihan padamu, dan menyembuhkanmu. Bai Ningbing tidak akan melepaskan kesempatan untuk mensinis Fang Yuan. Fang Yuan membuat gerakan mengangkat alisnya, meskipun alisnya sudah terbakar. Mengapa saya ingin menyembuhkannya? Bukankah situasi ini cukup baik? Dia tertawa, kami membunuh 2 tuan muda klan Bai dan juga memerankan pemimpin klan Bai dan yang lebih tua, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kami pergi? Cedera ini menyelamatkan saya dari upaya untuk mengubah penampilan saya. Rumput telinga yang mendengar bumi hancur, telinga kanan Fang Yuan hancur. Luka tulang rawan di telinganya bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh tulang daging gu. Tetapi bahkan jika dia bisa menyembuhkannya, dia lebih suka memiliki 1 telinga lebih sedikit untuk mengubah penampilannya. Di masa lalu, ada sosok iblis, Bai Sanzi, yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dia berpura-pura menjadi gila, mengoleskan tinjanya sendiri ke tubuhnya, bahkan memotong anggota tubuh kelimanya dan menjadi kasim. Musuh-musuhnya akhirnya percaya dia telah menjadi gila dan dengan demikian melonggarkan kewaspadaan mereka, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, dia kembali untuk membalas dendam dan membantai seluruh keluarga musuhnya, termasuk yang tua dan yang muda. Ada sosok hebat dari jalan yang benar, Permaisuri Wu Ji. Ketika dia masih muda, kakak perempuannya sendiri telah merebut haknya atas tahta, dia hanya bisa menyembunyikan keluhan ini di dalam dirinya. Kakak perempuannya cemburu dengan kecantikannya dan dengan demikian, untuk menghindari membiarkannya mempersulit, Permaisuri Wu Ji memotong pangkal hidungnya, merusak dirinya sendiri, tetapi mendapatkan ruang untuk bertahan hidup dan tumbuh. Setelah lebih dari 10 tahun, dia menggulingkan rezim kakak perempuannya dan membangun kembali otoritasnya. Dia kemudian memerintahkan 5 organ sensorik kakak perempuannya untuk dipotong, membuatnya hidup dalam keadaan di mana dia tidak bisa memilih untuk hidup atau mati. Sepanjang sejarah, semua tokoh besar pandai menunggu waktu mereka dan tidak terikat pada penampilan daging. Tidak peduli apakah itu jalan yang benar atau setan, terlepas dari pria atau wanita, mereka semua seperti ini. Setelah Permaisuri Wu Ji mengambil kendali, dia tidak menyembuhkan hidungnya meskipun dia memiliki sarana penyembuhan, menyimpan ini sebagai peringatan untuk dirinya sendiri. Klan Wu menjadi klan teratas perbatasan selatan, menekan klan Tai, klan Sang, klan Fei, dominasinya tidak bisa ditantang. Mereka yang menikmati penampilan daging sebagian besar dangkal dan akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Terlepas dari apakah itu dunia ini atau bumi, keduanya membuktikan sampai saat ini. Raja Yu dari Zhou, hanya untuk senyuman dari selir kesayangannya Bao Xi, menyalakan suar peringatan untuk mengelabui negara-negara bawahan, apa hasilnya? Orang-orang kehilangan kepercayaan padanya dan dia dibunuh oleh orang-orang barbar. Lu Bu untuk Diao Chan, Raja Wu untuk Xi, Xiang Yu sang penakluk membawa Permaisuri Yu ketika dia melakukan kampanye militer, hahaha, apa hasil dari orang-orang ini?
Sebaliknya, Cao pendek, Sun Bin cacat, si makian dikebiri. Semua orang menyukai kecantikan. Namun, pencapaian sama sekali tidak relevan dengan kecantikan daging, hanya temperamen yang dapat dilepaskan dengan kuat adalah dasar menuju kesuksesan besar. Sebenarnya, kamulah yang terlalu mempesona, dengan mata biru dan rambut perakmu, kamu harus mengubahnya. Kata Fang Yuan sambil melihat ke seluruh Bai Ningbing. Bai Ningbing dengan dingin mendengus dan tidak menjawab. Fang Yuan melanjutkan, burung tak berkaki itu rusak, tetapi kami hanya terbang lebih dari beberapa ribu mil. Meskipun kita cukup jauh dari klan Bai, mereka pasti akan datang untuk menangkap kita atas hal-hal yang telah kita lakukan. Kami berada dalam situasi berbahaya, jika mereka menyebarkan poster buronan, hari-hari kami akan menjadi lebih sulit. Bai Ningbing mempertimbangkan ide itu dengan cemberut, sebelum setuju, baiklah, saya juga lelah dengan pakaian ini, berganti menjadi penampilan baru mungkin merupakan pengalaman yang brilian. Selanjutnya, keduanya mulai menghitung kerugian dan keuntungan mereka. Ada kerugian, rumput telinga pendengaran bumi, kelabang emas gergaji mesin, karapas Gu, onak besi, sisik siluman Gu, burung tanpa kaki, semuanya dihancurkan dalam pengejaran. Namun, bagi Fang Yuan, hidup adalah yang paling penting. Hanya dengan hidup dapat ada kemungkinan dan harapan. Ini adalah dasar dari segalanya. Untuk terus hidup, bahkan jika dia harus melepaskan jangkrik musim semi musim gugur, lalu bagaimana? Singkatnya, bisa melepaskan adalah karakter orang hebat. Adapun keuntungan, ada sejumlah besar tombak tulang Gu dan tombak tulang spiral Gu di lubang Fang Yuan. Mereka juga telah memperoleh perisai tulang terbang peringkat 3, tulang giok Gu, tulang besi Gu, tulang daging tipe penyembuhan Gu dan beberapa buku tulang yang mencatat semua jenis resep. Selain itu, mereka juga mendapatkan panas pembersihan Gu dari klan Bai. Tentu saja, yang paling signifikan masih kesatuan daging tulang Gu yang telah berhasil mereka sempurnakan pada saat yang berbahaya seperti itu. Dibandingkan dengan keuntungan, kerugian mereka tidak terlalu serius. Ini adalah warisan yang lengkap, bagaimanapun. Biksu anggur bunga mungkin ahli peringkat 5, potongan di atas peringkat 4 cendekiawan tulang abu-abu, tetapi keuntungan Fang Yuan dari warisan anggur bunga kalah dari warisan Bai Gu ini. Alasannya adalah warisan Bai Gu telah direncanakan dengan hati-hati untuk waktu yang lama oleh sarjana tulang abu-abu, sedangkan warisan anggur bunga diselesaikan dengan tergesa-gesa dan tergesa-gesa. Faktanya, Fang Yuan hanya berjalan melalui jalur utama warisan Bai Gu, ada banyak cabang samping lainnya, dan terlebih lagi, ada banyak kunci gigi baja yang tidak terbuka di ruang rahasia kantung daging. Semua hal ini akan melayani klan Bai. Mereka mengendalikan tempat ini, dan selama mereka menghabiskan waktu dan energi, mereka pasti bisa melahap seluruh warisan. Tapi tidak masalah, saya telah mengambil semua cacing Gu dalam daftar saya. Selama kesatuan daging tulang ini Gu menampilkan efeknya, itu akan jauh melampaui yang lain. Hanya saja bumi yang mendengar rumput telinga telah hancur yang agak merepotkan. Filosofi Fang Yuan hanya hal-hal yang praktis yang bisa berharga. Mereka telah kehilangan kelabang emas gergaji mesin, tetapi tombak tulang spiral Gu bisa memenuhi syarat untuk menggantikannya. Onak besi dan karapas Gu hilang, tetapi mereka masih memiliki kanopi Gu dan perisai tulang terbang. Namun, dengan hilangnya rumput telinga pendengaran bumi, mereka sekarang memiliki lubang dalam aspek investigasi. Mereka sebelumnya kurang dalam aspek penyembuhan dan gerakan, tetapi sekarang kedua aspek ini kurang lebih terisi, sedangkan celah muncul dalam aspek investigasi. Dalam hidup, hal-hal seringkali tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Malam hari di Gunung Ziyu jauh lebih hidup daripada siang hari. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergiliran untuk berjaga-jaga, keduanya tidak mendapatkan tidur yang cukup. Kadang-kadang, raungan dan suara pertempuran binatang buas datang dari luar gua. Terutama saat fajar, pertempuran sengit terjadi di dekat gua, membangunkan Fang Yuan yang sedang tidur nyenyak. Ini adalah pertarungan antara 2000 raja binatang buas. Dua ular piton bulu hitam bersayap telah memprovokasi macan tutul gelap. Keduanya bertukar gerakan membunuh bola balik, gerakan mereka sangat berisik, dan momentum mereka mencengangkan. Macan tutul hitam adalah binatang buas khusus untuk Gunung Ziyu. Mereka memiliki bintik-bintik ungu di kulit mereka, tubuh mereka kuat dan mereka sangat cepat, mereka sering meninggalkan bayangan halus ketika mereka bergerak melalui hutan.
Gerakan mereka tenang dan mangsanya biasanya berakhir di perut mereka bahkan tanpa bisa bereaksi. Fang dan Bai berada di tepi, mereka bahkan bisa mengatakan bahwa mereka terjebak di dalam gua, tidak bisa melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, macan tutul hitam itu berangsur-angsur menjadi kalah, masuk ke sudut. Ini adalah macan tutul betina yang hamil. Macan tutul hitam selalu datang berpasangan jantan dan betina. Macan tutul betina telah hamil, dan macan tutul jantan telah pergi berburu. Siapa sangka ular piton berbulu hitam akan menyerang selama celah ini. Pada akhirnya, macan tutul betina mati karena penyempitan ular piton berbulu hitam. Namun, sebelum ular piton berbulu hitam bisa melarikan diri, macan tutul jantan yang kembali melihatnya, lalu setelah pertempuran hidup dan mati lainnya, macan tutul jantan membunuh si pembunuh, tetapi disambut oleh mayat dingin macan tutul betina. Fajar tiba, sinar cahaya pertama menyinari bulu indah macan tutul gelap itu. Namun, macan tutul betina sudah tidak ada lagi. Macan tutul jantan mondar-mandir di sekitar sisi macan tutul betina dan merintih sedih. Mereka begitu dekat, namun sejauh ini, dipisahkan oleh hidup dan mati. Mengapa tidak pergi? Bai Ningbing menggerutu. Tenang, macan tutul hitam jantan dan betina memiliki satu hati, jika yang satu mati, yang lain tidak akan terus hidup sendiri. Fang Yuan menghela nafas, aku akan kembali tidur. Dia kembali ke kedalaman gua untuk tidur lagi sementara Bai Ningbing tetap di belakang di pintu masuk gua untuk berjaga-jaga. Macan tutul jantan mondar-mandir sebelum berbaring, ia menjulurkan lidahnya dan mulai menjilati luka macan tutul betina. Luka pada macan tutul betina telah berubah menjadi hitam gulita karena racun ular piton bulu hitam. Macan tutul jantan menjalani seluruh hidupnya di sini, ia bisa membedakan racun ini hanya dengan mengendus. Namun, ia tidak lagi peduli sekarang. Pada akhirnya, matanya yang berkilau mulai meredup dan perlahan tertutup. Pada saat tengah hari, itu telah berlalu. Itu diam-diam berbaring bersama dengan macan tutul betina, bulu indah mereka membuat mereka terlihat seperti karya seni yang halus. Setelah secara pribadi melihat seluruh peristiwa ini, Bai Ningbing tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tidak lama kemudian, Fang Yuan bangun dan berjalan. Keluar dengan penuh semangat, dia melihat Bai Ningbing beristirahat di dinding gua, menatap kosong ke mayat dua macan tutul gelap itu. Bagaimana panennya? Fang Yuan bertanya. Bai Ningbing mengangkat bahu dan berbicara dengan minat yang memudar, cacing gu yang bisa terbang semuanya telah terbang, saya tidak punya sarana untuk menangkap gu. Selain itu, bukankah kamu juga melihat pertempuran tadi malam? Cacing gu itu mati atau terluka, sisanya bukanlah sesuatu yang kita butuhkan. Haha, jika bukan karena itu, mengapa seseorang sepertimu kembali tidur? Fang Yuan tertawa, meskipun mereka adalah 2000 raja binatang buas, cacing gu pada mereka bukanlah sesuatu yang hebat. Tapi itu tidak berarti tidak ada panen, hehe. Mengatakan demikian, Fang Yuan berjalan menuju mayat macan tutul gelap. Bai Ningbing tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia melihat Fang Yuan berjalan menuju mayat macan tutul gelap. Dia melihatnya berjongkok dan merasakan di sekitar telinga macan tutul gelap. Setelah beberapa saat, Fang Yuan mengeluarkan dua daun ungu yang indah dari telinga kiri macan tutul jantan dan telinga kanan macan tutul betina. Ini adalah penyembunyian nafas gu. Peringkat 3 rumput gu, Gu Master dapat menggunakannya untuk menyembunyikan aura dan tingkat kultivasi mereka. Sampai tingkat tertentu, itu adalah kemampuan kamuflase. Hampir semua macan tutul gelap memiliki gu penyembunyian nafas di telinga. Namun, macan tutul gelap bergerak berpasangan dan setidaknya setingkat Raja 1000 binatang buas. Mereka ahli dalam serangan diam-diam, dan sangat gesit, menangkap mereka adalah upaya yang sangat merepotkan dan berbahaya. Selain itu, macan tutul gelap khusus untuk Gunung Ziyu. Dengan demikian, pengetahuan tentang adanya Breat Concealment Gu di telinga macan tutul gelap belum diketahui secara luas. Pada 150 tahun Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, muncul sosok jalan lurus yang dijuluki Raja Berburu, Sun Gan. Dia adalah orang pertama yang berburu macan tutul gelap untuk gu penyembunyian nafas mereka, dan menghasilkan banyak uang dengan menjualnya ke pasar. Setelah dia, Master Gu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Gunung Ziyu untuk menghasilkan banyak uang. Seperti ini, hanya dalam beberapa tahun, macan tutul hitam semuanya dimusnahkan. Namun, saat ini,
Gunung Ziyu masih merupakan daerah terpencil. Di tempat ini, siang hari aman sedangkan malam hari sangat berbahaya. Tidak ada klan di sini, tetapi ada bentuk embrionik dari klan, sebuah dusun. Fang Yuan tidak memiliki rumput telinga yang mendengar bumi untuk diintai, tetapi untungnya mereka memperoleh 2 gu penyembunyian nafas. Fang dan Bai mengandalkan gu ini untuk menghindari banyak bahaya. Mereka tidak akan mendaki Gunung Ziyu, kekuatan mereka saat ini cukup untuk bergerak melintasi hutan biasa, tetapi tidak cukup untuk masuk jauh ke dalam pegunungan dan sungai besar yang terkenal. Bahkan klan Bai harus membayar mahal untuk menjelajahi daerah-daerah ini, apalagi Fang dan Bai saat ini. Mereka mengelilingi Gunung Ziyu dan bergerak maju, dan setelah 2 hari, mereka menemukan jalan setapak gunung. Itu adalah jalan buatan manusia, dan jauh lebih aman daripada hutan. Tentu saja, jika keberuntungan seseorang buruk, mereka mungkin menemukan situasi berbahaya. Fang dan Bai bergerak di sepanjang jalan pegunungan, sampai suatu malam, mereka melihat ikal tipis asap. Keduanya saling melirik sebelum mempercepat langkah mereka. Mereka melihat sebuah dusun tergeletak di cekungan gunung. Dusun itu dikelilingi oleh dinding batu pendek, dengan penjaga berdiri di beberapa titik. Saat itu sudah malam dan para petani kembali dalam kelompok, berjalan ke dusun dengan cangkul dan peralatan pertanian lainnya di atasnya. Namun, ini, semua adalah manusia dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo pergi. Fang Yuan berjalan menuju dusun. Seperti ini, Bai Ningbing agak terkejut. Penampilan mereka dengan cepat menarik rasa ingin tahu dan tatapan curiga dari penduduk desa. Sebagian besar desa di dunia ini tidak terlalu ramah bagi orang asing. Penduduk desa klan bahkan lebih dari itu, mereka akan mendirikan pertahanan ketat di sekitar seluruh desa, karena takut mata-mata dan perampok akan menyusup ke desa. Bolehkah saya bertanya kepada 2 tamu terhormat apakah Anda dihormati Tuan Gu Masters? Bahkan sebelum Fang dan Bai mencapai pintu masuk, 2 penjaga yang mirip mendekati mereka. Bai Ningbing tidak berbicara. Menurut perjanjian awal mereka, Fang Yuan akan bertanggung jawab atas semua komunikasi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, "Halo saudara-saudara, kita berdua manusia." Kedua penjaga itu tampak menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini, wajah mereka jelas mengendur. Penjaga remaja yang lebih muda dengan jijik mengukur tubuh Fang Yuan, sebelum berbicara dengan jijik, "Saya akan mengatakan, bagaimana mungkin orang jelek seperti itu mungkin menjadi salah satu dari Tuan Gu Master yang memiliki kekuatan ilahi?" Seluruh tubuh Fang Yuan terbakar dan dia memiliki 1 telinga berkurang, penampilan jelek seperti itu melahirkan rasa jijik pada orang-orang. Bai Ningbing juga mengubah pakaian normalnya, dia memotong rambut perak panjangnya pendek dan juga mewarnainya hitam. Tubuhnya yang putih seperti salju karena otot es, sekarang menghitam. Hanya warna matanya yang tidak bisa ditutupi, jadi dia mengenakan topi jerami dan menutupi setengah wajahnya. Saat keduanya berdiri bersama, mereka sangat terlihat seperti penduduk desa Fana. "Adik laki-laki, perhatikan apa yang kamu katakan." Penjaga senior menegur penjaga junior, lalu dengan waspada menatap Fang dan Bai, "Dari mana kamu dan apa yang kamu lakukan di sini?" "Kami berasal dari dusun di seberang gunung. Kami naik gerobak tangan berisi bumbu dan daging asin, berpikir untuk menjualnya, tetapi menghela nafas, kami bertemu dengan harimau dalam perjalanan. Wah, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kami berlari dengan gila-gilaan sepanjang jalan dan hanya dengan begitu kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Mendesah, kami tidak berani kembali untuk saat ini, jadi kami datang ke dusun Anda dan berharap untuk bermalam di sini. Kami akan segera pergi besok." Fang Yuan berbicara dari atas kepalanya. Kewaspadaan dalam tatapan penjaga berkurang. Fang Yuan berkata, "Saudaraku, tidak perlu memarahi adik laki-lakimu. Saya mendapat luka ini dari kebakaran, hari itu, rumah kami terbakar, dan saat mencoba menyelamatkan beras, saya dibakar hingga keadaan ini. Mendesah, semua orang menderita saat ini." Penjaga senior menghela nafas, "Kamu bisa memasuki dusun, dan jika kamu tidak menemukan siapapun yang mau menawarimu tempat berlindung, kamu harus puas dengan bermalam di sudut dinding." Setelah selesai mengucapkan instruksi, para penjaga membuka jalan. Setelah Fang dan Bai memasuki dusun, penjaga senior menginstruksikan saudaranya, "Beritahu kepala desa, bahwa 2 orang luar ada di sini,
dia sebagai seorang tetua memiliki pengalaman yang kaya, minta dia untuk berjaga-jaga. Saudaraku, kamu terlalu berhati-hati. Bagaimana keduanya bisa menjadi Gu Master? Selain itu, mengapa Gu Masters mencoba menipu kita manusia? Untuk bersenang-senang, jika aku menyuruhmu pergi, maka pergilah saja. Membuatku menjalankan tugas lagi. Penjaga muda itu menggerutu tetapi pada akhirnya masih pergi. Pemandangan di dalam dusun itu damai. Udara dipenuhi dengan aroma makanan. Setelah seharian bekerja keras, keluarga berkumpul di sekitar meja makan dan berbicara dengan gembira. Bai Ningbing tanpa sadar merasa santai di lingkungan seperti itu. Alasan penyamarannya adalah karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak apapun yang dapat memudahkan klan Bai untuk melacak mereka. Alasan lain adalah karena sifat hati-hati Fang Yuan, dengan menyembunyikan diri di lingkungan yang tidak dikenal, mereka dapat bereaksi terhadap kelainan apapun. Sangat mudah untuk menemukan rumah untuk berlindung, cukup berikan penduduk desa pecahan batu purba dan mereka akan dengan senang hati mengosongkan rumah. Namun, melakukan ini tidak akan sesuai dengan identitas mereka saat ini. Fang Yuan memiliki metode yang lebih baik. Dia berjalan di sekitar dusun, sebelum berhenti di depan rumah usang. Hanya ada seorang wanita tua di rumah tangga ini. Dia memiliki seorang cucu laki-laki tetapi dia dibunuh oleh serigala saat bermain. Wanita tua itu sedang menimba air dari sumur di depan rumahnya, aksi itu sepertinya mengambil banyak hal darinya. Bibi, izinkan aku membantumu. Fang Yuan menyeringai konyol dan dengan penuh semangat berlari menuju wanita tua itu. Wanita tua itu terkejut saat melihat penampilan Fang Yuan. Namun, Fang Yuan bertindak penuh gairah dengan senyum konyol di wajahnya, dan setelah dengan cepat menarik beberapa ember air, kewaspadaan wanita tua itu menghilang. Anak muda, kamu orang luar. Wanita tua itu tersenyum, membuka mulutnya, yang memiliki beberapa gigi yang hilang. Ya, kami berharap untuk menginap di rumahmu. Bibi, aku bisa melakukan pekerjaanmu, boleh. Fang Yuan dengan bodohnya berkata, oke, wanita tua itu dengan senang hati setuju. Meskipun penduduk desa akan saling membantu secara finansial di waktu normal, dia masih membutuhkan tenaga kerja seperti ini. Bai Ningbing menyaksikan adegan ini tanpa berkata-kata. Fang Yuan ini benar-benar bisa berakting. Setelah mengambil air, ia memotong kayu bakar. Fang Yuan juga memasak makanannya. Wanita tua itu berulang kali memujinya karena gerakannya yang cepat dan terampil. Bibi, izinkan saya membantu Anda mengambil air lagi. Kita akan berbicara setelah aku mengisi tong air. Setelah makan malam, Fang Yuan kembali pergi mengambil air atas kemauannya sendiri. Wanita tua itu terus mengatakan tidak perlu, tetapi Fang Yuan bersikeras untuk melakukannya. Setelah tong air terisi, wanita tua itu berbicara dengan air mata berlinang, anak muda, kamu benar-benar mendesah kehidupan yang pahit seperti wanita tua ini. Terbukti, Fang Yuan telah mengarang kisah menyedihkan selama makan malam, yang meninggalkan kesan mendalam pada wanita tua sederhana itu. Lentera adalah kemewahan bagi orang biasa, sehingga rumah itu gelap di malam hari. Satu-satunya cahaya datang melalui jendela dari bulan. Rumah itu memiliki dua tempat tidur sederhana dan kasar. Bai Ningbing sedang berbaring di lantai tetapi sangat puas. Kelelahan yang terakumulasi dari berhari-hari berjalan sekarang perlahan menghilang. Fang Yuan berbaring bersila di tempat tidur, pikirannya berada di lubangnya, mengamati kesatuan daging tulang Gu. Dia belum menggunakan sepasang Gu ini bahkan sekali sejak dia mendapatkannya. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakannya setelah meredam resepnya. Dan dengan sifat hati-hati Fang Yuan, dia secara alami perlu mempelajarinya dengan benar sebelum menggunakannya. Tiba-tiba, Fang Yuan membuka matanya, cahaya terang melintas melewati mereka. Tidak ada masalah, kesatuan daging tulang Gu bisa digunakan. Setelah mengatakan itu, dia memanggil sepasang gelang giok berbentuk Gu. Dua gelang giok ini, yang satu berwarna hijau seperti rumput sedangkan yang lainnya berwarna merah seperti darah. Mereka berdua diikat bersama dan tidak bisa dipisahkan. Fang Yuan telah menyempurnakannya sebelumnya. Namun, untuk mengeluarkan efek magis mereka, dia harus menyerahkan salah satunya dan membiarkan Bai Ningbing menyempurnakannya. Bai Ningbing sedang duduk dalam posisi bersila saat dia menerima Gu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya dan malah memandang Fang Yuan, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?
Fang Yuan terkekeh, dan di sini saya pikir Anda tidak akan bertanya. Meskipun gelap, Bai Ningbing bisa merasakan Fang Yuan tersenyum saat ini. Dia hanya mendengus dan tidak berbicara. Fang Yuan tidak berencana untuk menyembunyikan rencananya darinya. Tujuan kami berikutnya adalah Gunung Sangliang. Gunung Sangliang, Klan Sang. Alis Bai Ningbing sedikit berkerut. Klan Sang adalah salah satu kekuatan teratas perbatasan selatan, tidak lebih lemah dari klan Tai dan klan Fei. Hanya klan Wu yang berada di atasnya. Klan Sang terkenal dengan bisnis mereka di perbatasan selatan, dan bahkan orang-orang di luar perbatasan selatan, selama mereka memiliki pengalaman, tahu bahwa klan Sang dari perbatasan selatan adalah pusat bisnis dan perdagangan. Kota klan Sang begitu berkembang sehingga ada peluang untuk batu purba di mana-mana. Ketika Bai Ningbing masih memiliki fisik jiwa es gelap utara, dia menantikan untuk mengunjungi kota klan Sang. Namun sekarang, dia ragu-ragu, dengan kejahatan yang telah kami lakukan terhadap klan Bai, kami mungkin sudah dicari oleh semua tokoh jalan yang benar. Bukankah kita akan langsung menuju ke jebakan dengan pergi ke kota klan Sang? Fang Yuan tersenyum, jika hanya ada 2 tempat di seluruh perbatasan selatan yang bisa menerima kita, kota klan Sang itu pasti akan menjadi salah satunya. Klan Sang mungkin salah satu pemimpin jalan yang benar, tetapi kota klan Sang adalah tempat dengan kebebasan penuh, dan juga tempat di mana sebagian besar tokoh jalan iblis membuang barang-barang mereka. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin klan Sang menjadi klan terkaya di perbatasan selatan? Bahkan klan Wu jauh lebih rendah dari mereka dalam aspek ini. Bai Ningbing merenung sejenak ketika dia mendengar ini. Rumor mengatakan bahwa kamu bisa membeli apa saja di kota klan Sang, apakah ini benar? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, hal-hal dalam rumor semuanya berbicara tentang barang tingkat rendah. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang memiliki banyak permintaan tetapi tidak ada pasokan. Misalnya, yang gu tertentu. Hahaha, di ruangan gelap, Bai Ningbing mendengus kesal. Fang Yuan mengubah topik pembicaraan, pada tahap ini, kota klan Sang adalah tempat yang paling cocok bagi kami. Ada banyak toko di sana dari mana kita bisa membeli cacing gu yang cocok untuk kita. Meskipun cacing gu yang kita miliki sekarang sangat baik, mereka tidak cocok satu sama lain. Hanya dengan cacing gu yang dapat saling melengkapi, kita dapat menunjukkan kehebatan bertarung yang lebih kuat dan bahkan melawan peringkat yang lebih tinggi. Bai Ningbing sepenuhnya setuju. Semua gu master yang sangat baik akan memiliki satu set cacing gu yang melengkapi. Misalnya, ketika Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, cacing gu yang dia miliki adalah pisau es gu es, perisai air gu, peti mati es burung biru gu otot es, iblis es gu. Mereka semua milik seri es dan air, dan dengan mudah saling melengkapi saat saling dipasangkan dan digunakan. Namun sekarang, Fang dan Bai hanya memiliki bermacam-macam cacing gu. Jika mereka menyelesaikan satu set cacing gu pelengkap, kehebatan bertarung mereka setidaknya akan berlipat ganda. Untungnya, Fang Yuan telah menyimpan sejumlah besar tombak tulang gu dan tombak tulang spiral gu. Semua ini bisa dijual di kota klan Sang. Bahkan jika tidak ada gu ini, Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi dan dapat menggunakannya untuk menghasilkan batu purba. Tujuan pertama pergi ke kota klan Sang adalah untuk berbaring. Tujuan kedua adalah membeli dan menukar cacing gu. Tujuan ketiga Fang Yuan, bagaimanapun, tidak nyaman untuk diberitahukan kepada Bai Ningbing. Ini melibatkan perjudian batu. Di sudut gelap situs judi batu tertentu, ada sebuah batu yang menyembunyikan gu berwarna pelangi legendaris. Cacing gu yang dimiliki Fang Yuan setinggi peringkat 6 jangkrik musim semi musim gugur, teratai harta karun esensi surgawi yang terlibat dengan peringkat 9 abadi yang mulia, tengkorak darah gu yang dapat mengubah bakat seseorang dan juga kesatuan daging tulang gu. Mengesampingkan kesatuan daging tulang gu, tengkorak darah gu telah kehilangan nilainya karena hampir tidak ada kerabat darah yang tersisa dari Fang Yuan sekarang. Heavenly Essence Treasure Lotus mungkin memiliki hasil yang sangat baik, tetapi tidak memiliki prospek kemajuan karena Fang Yuan tidak memiliki resep fusinya. Semakin tinggi kultivasinya, semakin sedikit bantuan yang akan diberikannya. Jangan bicara tentang jangkrik musim semi musim gugur. Saat ini masih berhibernasi. Jika seseorang mengatakan untuk menggunakannya, itu akan penuh bahaya, tetapi jika seseorang tidak menggunakannya, setelah pulih, itu akan meledakkan bukaan. Itu adalah bom waktu yang berdetak.
Jangkrik musim semi musim gugur, teratai harta karun esensi surgawi, gu tengkorak darah dan kesatuan daging tulang gu adalah gu paling berharga yang dimiliki Fang Yuan. Selain itu, keempatnya semuanya memiliki kesamaan, mereka semua terlibat dalam membantu kultivasi. Seberapa besar bantuan mereka kepada Fang Yuan? Besar, sangat besar. Namun, penggunaannya dalam pertempuran tidak begitu jelas. Gu di kota Klansang itu berbeda karena itu adalah kartu truf untuk pertempuran. Dengan itu dan beberapa cacing gu lainnya untuk melengkapinya, Fang Yuan baru kemudian dapat dianggap telah terlahir kembali. Dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi tak tertandingi di antara mereka yang berada di peringkat yang sama, memulihkan beberapa bantalan kehidupan sebelumnya sebagai salah satu tembakan besar dari Demonic Path. Ini adalah perjalanan panjang ke kota Klansang, tidak perlu memikirkan hal ini sekarang, kamu harus terlebih dahulu menyempurnakan kesatuan daging tulang gu. Fang Yuan menghentikan topik ini. Bai Ningbing merasa sedikit nyaman setelah mengetahui rencana Fang Yuan. Setelah berhubungan dengan Fang Yuan begitu lama, dia menjadi semakin sadar betapa berbahaya dan liciknya Fang Yuan. Terutama penampilannya hari ini, kesederhanaan dan kejujuran seperti itu bahkan hampir membodohinya. Belum lama ini, dia telah menyaksikan bagaimana Fang Yuan telah menyempurnakan kesatuan daging tulang gu dan setelah menghubungkan semua perilakunya, dia mulai merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati dan belajar dari kesalahan pemimpin klan Bai yang menyedihkan itu. Jika dia tidak memiliki kewaspadaan terhadap Fang Yuan, siapa yang tahu suatu hari dia mungkin akan dijual oleh Fang Yuan sambil masih menghitung uang untuknya. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengendalikan suasana hatinya dan mulai menyempurnakan kesatuan daging tulang gu. Sepasang gu ini memiliki bentuk aneh dengan satu hijau dan merah lainnya. Bai Ningbing memilih yang merah dan mulai menuangkan esensi purbanya ke dalamnya. Kesatuan daging tulang gu ini telah disempurnakan oleh Fang Yuan sejak awal. Sekarang, Fang Yuan menghapus jejaknya dari gu dan bekerja sama dengan Bai Ningbing. Bai Ningbing tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakannya. Saat dia selesai menyempurnakan gu, ada perubahan dalam kesatuan daging tulang gu. Sepasang gelang giok yang dihubungkan ini tiba-tiba benar-benar menghilang di udara. Dan hampir seketika, muncul tanda melingkar di pergelangan tangan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Yang berbeda adalah, tanda yang muncul di pergelangan tangan kiri Fang Yuan berwarna hijau, sedangkan muncul di pergelangan tangan kanan Bai Ningbing dan berwarna merah. Hubungan misterius muncul dari hati Fang dan Bai. Koneksi ini memungkinkan Fang Yuan untuk merasakan Bai Ningbing dan Bai Ningbing juga dapat merasakan Fang Yuan, seolah-olah darah dan daging mereka terkait dan tidak dapat dibagi. Perasaan ini tidak baik dan itu membuat Bai Ningbing merasa mual seolah-olah dia telah menelan lalat rumah. Alis Fang Yuan juga berkerut erat. Ini tidak disebutkan dalam gulungan yang ditinggalkan oleh Grey Bone Scholar. Fang Yuan memikirkannya sebelum merasa lega, sarjana tulang abu-abu telah meneliti ini hanya secara teori dan tidak pernah mempraktikkannya. Tidak mengetahui ini sangat normal. Perasaan ini hanya detail kecil, yang penting adalah tahap selanjutnya. Keduanya menahan perasaan aneh dan duduk bersila saling berhadapan di tempat tidur, memulai kultivasi ganda mereka. Mereka berdua mengulurkan tangan mereka, keempat telapak tangan saling bersentuhan. Untuk amannya, kultivasi yang lebih lemah Fang Yuan bereksperimen. Dia mengeluarkan sebagian esensi purba tembaga hijaunya dan dengan hati-hati menuangkannya ke lubang Bai Ningbing. Tanda melingkar hijau dan merah tiba-tiba mengeluarkan pancaran yang cerah. Esensi purba asing, ketika dipindahkan ke bukaan Bai Ningbing, segera berubah menjadi aura Bai Ningbing. Itu benar-benar berhasil. Bai Ningbing dengan lembut berseru senang. Saya jelas mentransfer 10% dari esensi purba tembaga hijau saya, tetapi Anda hanya menerima 3/5 darinya, 2/5 dari itu hilang dalam konversi. Pengamatan Fang Yuan bahkan lebih detail. Bai Ningbing tidak terkejut, apa yang sulit dipahami. Bukankah gulungan itu mengatakannya? Kesatuan daging tulang ini gu dapat dibagi menjadi 5 jenis kualitas tergantung pada seberapa dalam hubungan antara kedua penyuling. Dari rendah ke tinggi, dibagi menjadi persaudaraan, hubungan persahabatan, hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hubungan keluarga, hubungan kerabat darah. Dia menganalisis dan melanjutkan, jika sepasang saudara laki-laki dan perempuan itu menjadi gu master, dan memurnikan kesatuan daging darah gu sendiri,
dengan seberapa dalam hubungan di antara mereka, saya memperkirakan mereka akan mendapatkan hubungan kerabat darah dengan kualitas tertinggi. Jika kita menyempurnakannya sendiri, hehe, itu pasti akan menjadi kualitas terburuk persaudaraan, mengingat hubungan kita. Keduanya saling menetralkan dan dengan demikian kami telah memperoleh hubungan tak terpisahkan kualitas menengah. Kesatuan daging tulang Gu mengacu pada seri Gu. Sama seperti bagaimana di babi hutan Gu, ada babi hutan hitam Gu, babi hutan putih Gu, babi hutan merah muda Gu dan sebagainya. Menurut apa yang disebutkan dalam gulungan, kesatuan daging tulang Gu mengandung 5 jenis cacing Gu. Kualitas terburuk adalah Gu persaudaraan yang mengubah 10% esensi purba menjadi 1/5 darinya, di atasnya adalah hubungan persahabatan Gu yang mengubah 10% esensi purba menjadi 2/5 darinya, hubungan tak terpisahkan Gu dapat mentransfer 3/5, hubungan keluarga Gu dapat mentransfer 4/5, dan kerabat darah teratas Gu dapat mentransfer 100% dari esensi purba tanpa kehilangan konversi. Dengan mengandalkan pengalaman kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mengutak-atik resepnya di saat-saat terakhir, mendapatkan hubungan tak terpisahkan peringkat 3 Gu yang dapat dianggap sebagai keberuntungan yang cukup baik. Meneliti resep penyempurnaan tidaklah mudah. Itu membutuhkan deduksi dan eksperimen terus-menerus bersama dengan banyak cacing Gu. Fang Yuan mampu berhasil dengan gangguannya, satu faktor adalah karena wawasan dari pengalamannya dan faktor lainnya adalah keberuntungan. Namun, dia tidak pernah suka mengandalkan keberuntungan. Ini tidak berarti dia terlahir sebagai jing atau keberuntungannya buruk sepanjang waktu. Keberuntungan Fang Yuan sama dengan orang biasa, terkadang baik, terkadang buruk. Mengapa dia tidak menyukainya adalah karena itu adalah faktor yang tidak bisa dia kendalikan. Dia adalah orang yang sangat menginginkan kendali, dia suka mengendalikan situasi, mengendalikan orang lain dan secara alami mengendalikan dirinya sendiri. Itu saja, giliranmu sekarang, kata Fang Yuan. Secara keseluruhan, dia puas mendapatkan Gu yang tidak dapat dipisahkan. Bai Ningbing mentransfer 10% dari esensi purba perak saljunya ke lubang Fang Yuan. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Tepat sebelumnya, ketika Fang Yuan mentransfer esensi purba hijau tuanya ke bukaan Bai Ningbing, itu terbentuk menjadi air hijau yang ditelan oleh laut purba perak salju hanya dalam beberapa saat, laut purbanya meningkat sedikit. Sekarang, ketika dia mentransfer 10% esensi purba ke bukaan Fang Yuan, sebelum esensi purbanya belum mendarat ke laut purbanya, bukaannya mulai bergetar. Fang Yuan segera berteriak untuk berhenti. Ini bukan masalah dalam kesatuan daging tulang Gu, melainkan masalah kultivasinya. Dia hanya berada di tahap atas Master Gu peringkat 1 dan telah menyimpan ratusan tombak tulang Gu, dan sekarang dia menerima esensi purba perak salju, seluruh beban terlalu berat untuk ditangani untuk bukaannya. Bai Ningbing ragu-ragu, jika dia terus mentransfer esensi purba sekarang, dia mungkin bisa memecahkan lubang Fang Yuan. Tetapi bahkan jika dia memecahkan bukaannya, Yang Gu masih bisa dihancurkan dengan satu pikiran dari Fang Yuan. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menarik esensi purbanya. Awalnya, 10% esensi purba salju perak dipindahkan ke bukaan Fang Yuan, yang seharusnya diubah menjadi 3/5. Sekarang setelah Bai Ningbing menarik esensi purbanya, hanya sekitar 1/5 dari esensi purba yang dikonversi yang tersisa. Apa yang membuat Bai Ningbing menghela nafas dalam hati adalah kemampuan kesatuan daging tulang Gu ini. Fang Yuan mentransfer semua tombak tulang Gu ke bukaan Bai Ningbing, dan kemudian menerima esensi purba perak salju. Ketika bagian esensi purba salju ini ada di tubuh Bai Ningbing, itu memiliki auranya. Sekarang setelah dipindahkan ke aperture Fang Yuan, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi aura Fang Yuan. Esensi purba perak salju yang dikonversi tenggelam ke bagian bawah lubang Fang Yuan, dan esensi purba tembaga hijaunya hanya bisa melayang tanpa daya di atasnya. Keduanya ada dengan damai, seolah-olah bagian esensi purba perak salju ini lahir oleh bukaan Fang Yuan. Jika itu adalah esensi purba asing yang bersentuhan sedekat ini, itu akan segera meledak dan menyebabkan kerusakan pada bukaan. Oleh karena itu, esensi purba normal yang diberikan seperti berjalan di atas tali baja, sangat berbahaya dan melelahkan. Fang Yuan mencoba memindahkan bagian esensi purba perak putih ini untuk bergegas ke dinding bukaan. Gu Master dibagi menjadi 9 peringkat alam besar,
masing-masing alam besar dibagi lagi menjadi 4 alam kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap atas dan tahap puncak. Tahap awal adalah dinding bukaan membran cahaya, cahayanya tipis dan berkedip-kedip. Tahap tengah adalah dinding bukaan membran air, cahaya mengalir bebas. Tahap atas adalah dinding bukaan membran batu, cahaya dipadatkan menjadi keadaan padat. Tahap puncak adalah dinding bukaan membran kristal dengan pancaran halus dan murni. Fang Yuan sekarang berada di peringkat 1 tahap atas, dinding bukaannya terbuat dari membran batu. Namun, dengan satu gelombang benturan dari esensi purba perak salju, dinding membran batu ini benar-benar mulai bergetar hebat. Bersambung.